Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang tergabung dalam studi naskah ilmu Al-Quran, semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bersama keluarga semuanya. Amin. Amin. Fasal yang ke-10, Al-Faslul Ashir. At-Tajwid wa adabut tilawah. Menjadikan bagus bacaan Al-Quran. Wa adabut tilawah. Dan etika tilawah. Etika membaca. Bagian B, Al-Waqfu wal-Ibtida. Al-Waqfu wal-Ibtida itu berhenti dan mulai. Waqaf atau berhenti di ujung ayat yang pertama dari suratul Kahfi, yaitu firman Allah, walam yaj'al lahu iwaja, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Harus berhenti di sini. Thumma, nah kemudian ia bertadi'u, memulai, atau si pembaca memulai qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunh, dan seterusnya. Ayat yang kedua dari surah yang sama, suratul Kahfi. Kita sudah jelaskan juga seperti yang tertera di sini, kenapa ada keharusan berhenti di ujung ayat yang pertama, atau dengan kata lain, kenapa tidak boleh disatukan, digabung saja ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, sehingga dibaca walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kenapa enggak begitu? Dijawab di sini, li'annahu idza wusila, karena apabila dibaca langsung, disambung bacaannya, ayat 1 dan ayat 2-nya, auhama, akan menimbulkan pemahaman yang salah atau persepsi salah, anna qawlahu qayyiman, bahwa firman Allah yang berbunyi qayyiman di awal ayat yang kedua itu merupakan na'at liqaulihi iwaja, merupakan na'at bagi firman Allah sebelumnya, ujung ayat pertama yaitu iwaja. Walaisa kadzalik, padahal tidak demikian. Qayyiman itu bukan na'at untuk iwajannya. Lagi pula, kalau seandainya dipahami sebagai na'at begitu, nanti akan timbul makna yang salah tentang ayat ini. Maknanya nanti walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, dan dia Allah tidaklah menjadikan Al-Qur'an ini bengkok dan lurus. Jadi Al-Qur'an ini ngambang begitu. Firman Allah ini tidak menuntun kepada yang lurus, kepada jalan yang benar, tapi tidak juga menjerumuskan. Terus bagaimana? Nah, kan repot. Idzil iwaj la yakunu qayyiman, karena yang bengkok itu tidaklah menjadi lurus. Yang sesat itu tidaklah juga menjadi tidak sesat. Kebatilan itu tidak berubah menjadi kebenaran. Kebatilan tetap kebatilan, kebenaran tetap kebenaran. Maka nggak boleh digabung. Inilah alasan mengapa kedua ayat ini tidak boleh digabung. Dan inilah juga mengapa ada keharusan berhenti pada ujung ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi ini. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Andai menggabungnya karena nafasnya kuat umpamanya dan semangat membaca Al-Qur'annya masih menggebu-gebu,
silakan saja menggabungkan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua di wasol, tapi dengan catatan patuhi rambu yang ada di ujung ayat yang pertama yang bertuliskan saktah, yaitu sejenak berhenti tanpa nafas. Sehingga prakteknya nanti walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Begitu. Jadi tidak saklek bahwa mewasol itu nggak boleh sama sekali, nggak begitu. Boleh wasol, cuma untuk menghindari makna yang salah tadi itu, maka diupayakan agar di ujung iwajan harus saktah. Dan mungkin di mushaf tertulis saktah di situ. Kalau Bapak dan Ibu mencoba membuka surah Al-Kahfi, di ujung kata iwaja, di atasnya, ada tulisan kecil, sin, kaf, ta, dan tak marbutah, saktah. Ada tulisan saktah yang berarti boleh berhenti sejenak, tetapi tanpa mengambil nafas, tanpa bernafas. Selanjutnya, wala syakka, tidak ada keraguan sedikit pun, anna ma'rifatal waqfi wal ibtida, bahwa mengetahui waqaf atau perhentian, wal ibtida, dan memulai kembali bacaan, laha faidatuha, memiliki kegunaan atau faedahnya tersendiri, fi fahmil ma'ani, dalam memahami makna-makna Al-Quran, wal ahkam, dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Wahada, dan hal ini, yahtaju ila, membutuhkan dirayatin, pengetahuan yang cukup, bi'ulumil arabiyah, tentang ilmu-ilmu bahasa Arab. Apa itu? Nahunya, sorofnya, ilmul bayan, ilmul ma'ani, ilmul badi', ilmul aswat, wa ilmil qiraat, dan juga memerlukan pengetahuan walau serba sedikit tentang ilmu qiraat, sehingga tidak menyimpang dalam cara berhenti dan tidak juga salah kapan harus memulai. Wa tafsiril Quran, dan memerlukan pengetahuan walau serba sedikit tentang penjelasan terhadap Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran. Hatta, sehingga la yafsudal ma'na, makna Al-Quran atau ayat yang kita baca itu tidak rusak. La yafsuda, bukan la yafsudu. Karena kalau ada kata kerja mudhari' jatuh setelah hatta, ujung mudhari'nya itu harus dinasobkan. Kalau kata kerja mudhari' itu tunggal, seperti yang ada di sini, tanda nasabnya adalah fathah, maka yafsuda. Kalau dia untuk dua orang atau menunjukkan jamak, harus dibuang nunnya karena fi'il mudhari'nya termasuk fi'il yang 5. Tanda nasabnya adalah halfun nun. Di sini kata kerja la yafsud ini adalah kata kerja tunggal. Maka cukup dengan memberi tanda fathah di ujungnya, yaitu di atas huruf dal. Hatta la yafsudal ma'na, sehingga makna ayat yang kita baca itu tidak rusak. Wa qad takallamal ulama'u, sungguh para ulama telah berbicara tentang taqsimatil waqfi, pembagian berhenti dalam membaca Al-Quran ini. Minhum,
di antara mereka para ulama, man qassamahu ila, ada yang membaginya menjadi tamin, wakaf sempurna, wakaf mutlak, wajaizin, boleh berhenti maksudnya, boleh juga tidak, boleh langsung, waqabih, dan jelek. Karena jelek maka dilarang, yaitu tidak dibolehkan untuk berhenti sama sekali. Kama wajadnahu, sebagaimana kita temukan hal ini fi durusit tajwid, dalam materi-materi atau pelajaran-pelajaran tajwid. Tapi Bapak Ibu sekalian, mengakhiri apa yang kita sampaikan tentang wakaf dan ibtida ini, dengan kita sering membaca Al-Quran, kerap membacanya dengan baik dan mengikuti tuntunan, ada yang kita dengar, jadi artinya masih terus dipelajari, maka lama-kelamaan secara otomatis akan menjadi kebiasaan. Akan muncul rasa dalam dirinya bahwa berhenti di sini ini nggak bagus nih, nggak enak. Kayaknya ada kejanggalan kalau sampai harus berhenti. Ada dikte batin semacam itu. Allah tidak membiarkan hambanya berjalan sendiri tanpa bimbingannya jika hambanya itu mau terus berupaya dan berlatih atau melatih dirinya untuk menekuni membaca atau bacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita masuk sekarang ke bagian jim. Adabut tilawah, etika membaca Al-Quran. Wa tilawatul Qur'ani, membaca Al-Quran itu ma'a ikhlasin niyati, yang disertai dengan niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah kita membaca, ibadatun, merupakan ibadah, yu'jaru alaihal muslim, yang muslim yang membacanya itu akan diberi pahala karenanya, akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani bin Mas'udin, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang kalimatnya, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, falahu bihi hasanah, maka karena satu huruf yang dibacanya itu, bagi si pembacanya ada satu kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk dirinya. Wal hasanatu, sedang kebaikan itu tadi, bi'ashri amthaliha, berbalas 10 kelipatannya, 10 kali lipat pahala yang diperoleh karena membaca satu huruf Al-Quran dengan tulus lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan pernah kita lintasi mungkin lanjutan dari hadis ini, bahwa Rasul mengatakan dalam sabda beliau, la aqulu alif lam mim harf. Ini lanjutannya sebenarnya. Saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alifnya itu sendiri adalah satu huruf. Walamun harfun, lamnya juga satu huruf. Wa mimun harfun, dan mimnya juga satu huruf. Berarti dengan kita membaca alif lam mim, kita telah membaca 3 huruf. Dengan 3 huruf itu, jika satu hurufnya
diganjar dengan 10 pahala kebaikan oleh Allah, hitung-hitungan matematis duniawi, maka kita seakan telah meraih 30 pahala kebaikan dengan alif lam mim yang kita baca. Jika harus hitung-hitungan matematis duniawi. Bagaimana dengan satu halaman kita baca? La haula wala quwata illa billah. Dan kita akan mendapatkan ganjaran sebenarnya bukan saja di akhirat, di dunia pun sudah mendapatkannya. Ada kelapangan hati dan bersih diri dengan kita tilawah itu. Belum lagi nanti setelah dunia ini masa kontraknya habis untuk kita masing-masing. Dan dengan begitu berlaku hadis selanjutnya. Fi hadis Abi Umamah, dalam hadis Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran itu, fa innahu, karena ia sungguh ya'ti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, syafi'an, sebagai penolong, li ashabih, bagi orang yang membacanya, bagi mereka orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang gemar bersama Al-Quranul Karim. Kalau pertanyaannya kapan kiamatnya? Bukan harus menunggu hancurnya semesta raya ini. Bukan. Bukan harus menunggu digulungnya langit dan bumi, Bapak Ibu. Karena kiamat di sini umum sifatnya. Ada dua kiamat, ada kubro, ada sugro, atau ada individual, ada kolektif. Kiamat individual itu kapan? Tinggalnya seseorang, itu kiamat bagi dirinya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita nanti, entah kapan waktunya, Allah ambil kita, berpulang ke hadiratnya, saat itu adalah kiamat bagi kita. Apa maksudnya? Jika ini dimengerti, maka Al-Quran yang selama ini kita baca, saat itu efektif hadir menjumpai kita, memberikan pertolongannya. Syafi'an li ashabi ini berlaku. Menolong. Mungkin berpikir nakalnya akan berkata atau bertanya, bagaimana bisa? Kan bacaan, kok nolong? Bapak Ibu, perspektif akidah Islam, amal kita ini semua, tilawah ini kan amal. Sedekah amal, infak amal, sholat amal, puasa amal, umrah amal. Kebaikan kita semua adalah amal kebaikan. Dan seterusnya. Itu pada waktunya akan dikonversikan menjadi sosok tertentu yang akan hadir menjumpai kita. Sosok-sosok yang menyenangkan. Istilah Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya itu akan tajassud. Maka ada subbab dalam kitab Sahih Bukhari. Bab tajassudil amal, bab menjelmanya amal-amal manusia menjadi sosok-sosok tertentu yang menyenangkan jika amal itu baik. Jadi jangan berpikir bahwa bacaan tinggal bacaan menguap begitu aja lalu hilang, enggak. Ia akan tampil dalam sosok yang memberikan pertolongan kepada kita. Maka dalam konteks ini nalar lemah, maka jangan bertumpu pada akal, bertumpu pada iman. Jadi huruf demi huruf Al-Quranul Karim yang kita baca ini pada waktunya insya Allah menyenangkan, membahagiakan, menolong. Ia teman dalam kesendirian kita di alam kubur, Bapak, Ibu. Ia penerang bagi kegelapan alam kubur kita. Maka hari ini di alam kubur sana,
Banyak orang yang disenangkan oleh amalnya, Al-Quran yang dibaca selama hidupnya di dunia. Tapi juga jangan salah, banyak orang yang menjerit penuh sesal, tapi tidak bisa lagi untuk kembali ke muka bumi ini, karena sudah sangat-sangat terlambat. Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'innahu, karena ia sungguh ya'ti, akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu setiap hari, setiap malam sepanjang Ramadan pernah khatam Al-Quran 60 kali dalam satu Ramadan. Belum di luar Ramadannya. Saya hitung-hitung, umur beliau itu 54 tahun loh meninggal dunia, Imam Syafi'i. Beliau ini hafal Al-Quran itu sejak umur masih di bawah 5 tahun. Dalam hitung-hitungan saya, Imam Syafi'i itu wafat dalam usia 54 tahun, boleh jadi sudah mengantongi khatam Al-Quran lebih dari 2.500 kali khatam. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya, ini cerminan aja Bapak Ibu sekalian untuk memotivasi diri supaya lebih rajin. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Wa ala qari'il Quran, orang yang membaca Al-Quran itu harus, alanya ini harus nih. Harus apa? Ayyura'nya, memperhatikan. Apa yang harus ia perhatikan? Adabat tilawatil atiyata. Harus atiyata ya, bukan atiyati. Karena al-atiyahnya ini menjadi naat untuk adab, bukan naat dari at-tilawah. Kalau dia menjadi naat dari at-tilawah, mesti dibaca al-atiyati. Tapi karena ia menjadi naat untuk adab, adabanya itu sudah mansub, karena dia maf'ul bih dari yura'iyah, maka naatnya pun harus ikut dinasabkan seperti man'utnya. Saya ulang, ayyura'iyah adabat tilawatil atiyata. Harus memperhatikan etika tilawah yang berikut ini. Apa etikanya? Yang pertama adalah ayyakuna ala wudu. Si pembaca Al-Quran itu harus dalam keadaan berwudu. Karena dia menyentuh mushaf. Kalau tidak menyentuh mushaf, karena hafal, nah dia ingin melantunkannya, tapi belum berwudu, nggak masalah. Karena yang bersangkutan tidak menyentuh mushaful Quran. Jangankan yang tidak berwudu, yang dalam keadaan menstruasi sekalipun boleh. Satu hal, jika mushaf dimaksud sudah ada di dalam laptopnya atau di dalam Android-nya, nah membuka HP begitu dengan kandungan Al-Quran di dalamnya, boleh walau tanpa berwudu. Nggak apa-apa. Walau tanpa wudu. Kenapa? Karena berbeda keadaannya antara mushaf yang tertulis di kertas dan kita pegang kertasnya itu dengan yang tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan yang ada di HP. Karena HP itu sinar sebenarnya. Dia adalah cahaya dan sudah berlapis kaca. Jadi tidak ada tuntutan untuk berwudu, tapi kalaupun berwudu bagus. Yang kedua, ayyakuna fi makanin nadhifin tahir. Si pembaca harus berada, saat membaca maksudnya juga, harus berada di suatu tempat yang bersih dan suci. Jadi bukan cuma bersih tapi nggak suci. Dua hal yang berbeda maksudnya. Nadhif itu bersih, tapi ukurannya adalah ukuran kebiasaan, penglihatan manusia. Kalau tahir itu adalah suci. Ketika seseorang tangannya ini belepotan tinta, lalu dia berwudu,
sah wudunya, suci dia. Tapi dalam penglihatan manusia masih kotor. Yang diinginkan adalah bersih, bukan nggak ada kotor, sekaligus suci. Yang ketiga, yakuna bi khusyu'in wa sakinah. Si pembaca harus atau hendaknya membacanya dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Ketenangan hati dan kekhusyuannya. Karena menyengaja diri hubungannya dengan batinnya. Kalau sakinah itu, sakinah dan khusyuk ini sebenarnya dua hal yang bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Orang kalau tenang, sakinah, maka akan khusyuk. Gitu loh. Pernah ada terjadi seseorang di zaman Rasulullah SAW ketika sedang sholat, tangannya itu banyak sekali bergerak. Garuk sana, garuk sini. Matanya juga jelalatan sana sini. Padahal dalam sholat, ada orang lewat diikutin, diliatin. Pokoknya anggota badannya ini hampir nggak ada ketenangan. Apa kata Rasulullah SAW? Innama hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuh. Orang ini kalau hatinya tenang, pasti anggota badannya ikut tenang. Ikut khusyuk. Jadi ketenangan hati kita sebenarnya menentukan sekali ketenangan anggota badan. Nah, dalam konteks baca Al-Quran, tenang dan diniatkan untuk membaca Al-Quran itu. Duduk dengan baik. Yang keempat, ayyastaka, kurang alif. Nggak boleh disambung itu. Ayyastaka qabla bersiwak. Sebelum memulai bacaan Al-Qur'annya. Karena susahnya siwak atau banyak yang tidak juga terbiasa menggunakannya, maka sebagai gantinya, walau bukan pengganti yang sebenarnya, bolehlah dengan menggosok giginya, membersihkan rongga mulutnya, berkumur-kumur dengan baik sehingga tidak ada celah gigi yang terisi oleh sisa makanan. Apalagi makanan yang disantapnya semula sebelumnya adalah makanannya yang terbilang menimbulkan aroma yang tidak sedap. Al-Imam Al-Qurtubi dalam pembukaan tafsirnya, muqaddimah tafsirnya, Al-Jami' ila Ahkamil Quran, beliau menyinggung persoalan ini. Apa kata beliau? Bersihkan rongga mulutmu. Karena celah gigimu, sela-sela gigimu, itu juga akan dilintasi oleh huruf-huruf Al-Quran yang suci. Yastaka, itu artinya bersiwak. Yang kelima, ayata'uwadha fi bidayatil qira'ah. Hendaklah dia, si pembaca ini, berta'awudh di permulaan bacaannya. Sebelum mulai. Berta'awudh itu adalah mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lebih baik mana berta'awudz dengan basmalah? Kalau mengikuti perintah Al-Quran, harus dimulai dengan berta'awudz. Maka khotib Jumat, atau khotib Idul Fitri, Idul Adha, khotib gerhana, atau istisqa dan sebagainya, di mimbar khutbahnya, saat mengantarkan suatu ayat Al-Quran, biasanya dan sering kita dengar, khotib hanya mengucapkan ta'awudz kok. Bagaimana kalau dilengkapi setelahnya, setelah ta'awudz maksudnya dengan bismillah? Boleh. Itu kita mengamalkan hadis Rasulullah yang berbunyi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa aqta'. Setiap pekerjaan yang bagus, yang penting-penting, yang tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka terputus keberkahannya. Fa'idha qara'tal Qur'ana, apabila kamu ingin membaca Al-Quran, qara'ta walaupun fi'il madhi, tapi dimaknai adalah akan. Madhi tapi diartikan akan. Saking harusnya,
Saking pastinya seakan sudah dibaca Al-Quran itu. Padahal masih akan, belum lagi dibaca. Tapi seakan sudah dibaca. Maka diartikan mau. Dan kemauan ini kemauan yang pasti, kemauan yang kuat. Maka Al-Quran menuturkan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ. Enggak semua fi'il madhi di sini diartikan telah. Bisa fi'il madhi diartikan akan. Nanti kalau fi'il madhi semuanya sudah, dan selalu dipahami sudah, qad qamatis shalah, oh, enggak usah sholat lagi, udah kok. Tentang wudu saja umpamanya. Fi'il madhi loh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Enggak selalu fi'il madhi diartikan telah. Karena fi'il madhi pun bisa diartikan akan. Fa'idha qara'atal Qur'an, apabila kamu akan membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa harus berlindung kepada Allah? Karena tidak ada yang sanggup untuk menjauhkan kita manusia ini dari syaitan selain Allah. Maka hanya kepadanya kita berlindung. Yang keenam, ayyuhafidhu 'alal basmalati fi matla'i kulli suratin siwa bara'ah. Nah, di sini ditekankan bismillahnya. Hendaklah dia senantiasa menjaga basmalah, artinya senantiasa mengucapkan, membiasakan untuk mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fi matla'i kulli suratin, di awal setiap surah, siwa bara'ah, kecuali surah bara'ah. Jadi surah bara'ah tidak perlu diawali dengan basmalah. Jadi setelah surah Al-Anfal itu, setelah surah At-Taubah, itu langsung. Setelah surah Al-Anfal langsung. Yang ketujuh, antakunal qira'ah tartilan. Hendaklah bacaannya, bacaan Al-Qur'annya itu secara murattal. Karena Allah berfirman, memerintahkan kita, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Apa itu tartil? Di sini ada penjelasan. Wat tartilu, dan yang dimaksud dengan at-tartil itu adalah bi'ayyu atiyal qari'ul hurufa haqqaha minal maddi wal idgham. Pembaca Al-Quran hendaknya memberikan kepada semua huruf yang dibacanya haknya masing-masing untuk mad dan idgham dan seterusnya, bukan cuma dua ini. Pokoknya berikan kepada huruf haknya untuk dimadkan dan untuk diidghamkan. Wa qala az-Zamakhsyari fil Burhan. Ini salah ini. Seharusnya bukan az-Zamakhsyari. Karena Al-Burhan itu bukan karya az-Zamakhsyari ini. Di sini yang betul Az-Zarkashi. Wa qala Az-Zarkashi fil Burhan. Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran mengatakan, kamalut tartil, sempurnanya tartil itu adalah tafkhimu alfadhihi, menebalkan hurufnya, menebalkan lafaznya, wal ibanatu an hurufihi, dan menjelaskan bacaan huruf-hurufnya, dan la yudghamu harfun fi harfin, yang kira-kira jelasnya huruf itu, kalau harus dibaca jelas ya, tidak memasukkan suatu huruf ke dalam huruf lainnya. Yang namanya harus izhar. Bagaimana kita harus mengidghamkan? Waqila, dan menurut suatu pendapat dikatakan hadza aqalluhu, sedang sempurnanya tartil, ra'ahu ala manazilihi, hendaklah si pembaca membaca Al-Quran itu, membaca ayat-ayat, membaca kalimat-kalimat Al-Quran ala manazilihi, sesuai dengan
kedudukannya masing-masing. Sesuai dengan posisi atau keadaan apa yang dibacanya masing-masing. Fa in qara'a tahdidan, apabila ia sedang membaca suatu ayat yang berisi ancaman, lafadha bihi lafdhat tahdid. Dia, si pembaca maksudnya, melafalkannya dengan nada ancaman. Au ta'ziman, atau jika ia membaca ayat yang berisi pengagungan, lafadha bihi 'ala ta'zim. Dia melafalkannya, mengucapkannya, melantunkannya, membacanya dengan nada pengagungan. Itu sempurnanya. Tapi kan ini namanya juga sempurna. Bagaimana mungkin kita tahu bahwa ini ancaman, bahwa itu adalah pengagungan atau pujian, jika kita tidak memahami makna di balik redaksinya. Maka ini dibilang sebagai sempurnanya tartil ya seperti itu. Andai pun tidak, paling sedikit ambil aqalluhu, paling sedikitnya saja. Yang paling ringannya saja. Jadi paling kurang berikan kepada masing-masing hurufnya haknya untuk diucapkan. Ketika harus dibaca panjang, panjangkanlah bacaannya. Saat harus ditebalkan, tebalkanlah bacaannya. Ya. Sebisa mungkin, semampunya. Semampunya. Sebab kadang-kadang ketika kebiasaan sejak kecilnya seperti itu, apalagi logat daerah semacam begitu, kadang-kadang sulit untuk dipaksakan. Tapi ketika ditekuni, sedikit demi sedikit teratasi sebenarnya. Yang kedelapan, ayyatadabbara ma yuqra. Ini termasuk etika. Hendaklah dia mentadabbur. Apa itu? Merenungkan makna apa yang dibacanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad, yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka, umatmu ya Muhammad, kita semua ini, merenungkan, memahami dengan baik, makna ayati, makna ayat-ayatnya. Wadzalika, dan yang demikian itu bisa ditempuh bi ayyashghala qalbahu bitafkir, dengan cara yang demikian itu dengan cara menyibukkan hatinya untuk berpikir, untuk memikirkan, bitafkiri fi, untuk merenungkan, memikirkan fi makna ma yuqra, tentang makna apa yang dibacanya. Wa yatajawaba, dan berinteraksi ma'a kulli ayatin, dengan setiap ayat yang dibaca, bimasyairihi wa awatifih, dengan kesadarannya, wa awatifih, dan emosinya, dengan perasaannya dan emosinya. Duaan, baik itu berupa doa, artinya baik ayat yang sedang dibaca itu ayat doa, wastighfaran atau ayat tentang permohonan ampunan, warahmatan, apakah ayat itu ayat tentang rahmah Allah, wa azaban, atau ayat itu ayat tentang siksa Allah, wa wa'dan, atau ayat yang dibacanya itu tentang janji Allah, wa wa'idan, atau ayat yang dibacanya itu tentang ancaman Allah. Hati kita, batin kita yang membacanya mencoba berinteraksi. Tapi sekali lagi, ini tadabbur semacam ini pun erat hubungannya dengan modal dasar pemahaman kita terhadap makna. Yang kesembilan, ayyuhsina sautahu bil qiraah. Hendaklah dia, si pembaca, membaguskan suaranya dengan bacaan Al-Quran yang dilantunkannya itu. Ini juga hubungannya dengan kemampuan seseorang masing-masing lah. Didasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Zayyinul Qur'ana, hiasilah oleh kalian Al-Quran itu, bi aswatikum, dengan suara kalian yang indah, yang merdu. Selama saat
melagukan Al-Quran itu tidak keluar, tidak menyimpang dari tata cara atau rambu-rambu tajwidnya. Jangan yang seharusnya dilepas begitu, dia tahan. Contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nggak bener nih. Ya, berlagu tapi belagu. Nah, tasydid tidak boleh ditahan. Ini yang kita maksud. Mengalunkan Al-Quran dengan lagu yang baik, dengan yang merdu, yang bagus. Istilahnya itu mizmar min mazamir al Daud. Orang yang bersuara merdu itu kan diistilahkan dalam agama, utitum mizmaran min mazamir ali Daud. Kalian telah diberi oleh Allah seruling, salah satu seruling Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Karena suara yang terindah itu adalah suara Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau beliau sedang melagukan sesuatu, kalam Allah, sedang bersuara, saking merdunya suara, burung yang terbang itu bisa berhenti. Bisa turun dia, karena ingin mendengarkan suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka orang yang bagus suaranya, yang merdu suaranya, dalam konteks kalam Allah loh ya, dibahasakan, diistilahkan dengan mizmar min mazamir ali Daud. Salah satu seruling Nabi Daud sedang Allah titipkan ke dalam rongga tenggorokan, ke dalam rongga mulut kita. Hiasi Al-Quran oleh kalian dengan suara kalian yang indah. Lantunkan oleh kalian Al-Quran dengan nada yang sedih. Nah, suara yang indah dan merdu itu kan menggores kesedihan dalam batin kan, bagi si pengucap atau si pelantun dan si pendengar dan kalangan pendengar. Kenapa Rasul berpesan, alunkan, lantunkan kalam Allah dengan nada yang sedih? Kata Rasul, karena Al-Quran ini turun kepadaku dalam situasiku yang sangat sedih. Sedih karena apa? Sedih karena Rasul menyaksikan kondisi umat yang tidak beres. Mereka jauh dari tuntunan agama. Allah mereka sekutukan. Rasul sedih. Dalam kondisi batin beliau yang diliputi oleh kesedihan yang luar biasa, beliau bertahannuts, berpisah untuk sementara menjauh dari keramaian di Gua Hira. Saat itulah Al-Quran turun. Yang ke-10, ayyajhara bil qiraati haitsu yakunul jahru afdala. Ayyajhara bil qiraati, hendaklah si pembaca Al-Quran itu mengeraskan suara atau bacaannya, haitsu, kapan? Haitsu yakunul jahru afdal, di mana, jadi harus lihat keadaan, di mana menyaringkan suara itu dinilai atau dipandang lebih utama atau lebih baik. Tapi jika keadaannya menuntut, situasinya justru menuntut agar kita tidak menyuara keraskan bacaan Al-Quran kita, nggak usah keras-keras. Ini juga bagian dari etika dalam tilawah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut sampai di sini sebenarnya sudah berakhir etika tilawahnya. Silahkan Bapak dan Ibu kita diskusi dulu, kita obrolkan dulu senuknya ini. Barangkali ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan. Silahkan. Assalamualaikum. Boleh Pak Ustadz nanya? Silahkan. Ini soal adab satu nih Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz udah jelas kalau orang mens buka laptop boleh. Ya. Ngaji boleh gitu kan. Nah saya pernah sama keluarga, sama anak mantu, ternyata mantu saya nggak mau. Saya bilang gitu, kamu kan kita pakai Zoom nih, kamu kan lagi mens. Nggak usah buka mushafnya, tapi lihat aja di laptop ini. Nah dianya punya
keyakinan menurut apa ya, metode dia, mungkin ada yang ngajarin, entah istilahnya orang mana gitu, menurut dia nggak ini, itu gimana tuh Pak Ustadz hubungannya dengan yang Pak Ustadz bilang tadi? Saya sih maunya dianya ikut baca Quran, apalagi kalau ngafal Quran aja kan itu lebih bagus lagi kan Pak Ustadz. Nah ini saya bilang cuma lihat aja laptop. Betul. Itu satu Pak Ustadz. Yang kedua, itu kan Iqra'ul Quran di akhirnya tadi Sofyan di Ashabi. Kalau menurut katanya kan itu mestinya sahabat. Nah, tapi kita menerjemahkan akan datang memberi syafaat pada yang membacanya. Apakah dimaksud di sini adalah setiap pembaca Al-Quran itu dibilang sahabat? Karena kalau menurut saya dari segi makna sahabat itu lebih dalam daripada sekedar baca. Nah, dengan hadis ini apakah yang dimaksud pokoknya siapa yang baca Quran nanti dapat syafaat gitu. Terlepas dari yang Pak Ustadz terangkan tadi, dari etika dari 1 sampai 10 bacanya harus benar dan lain sebagainya. Itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu, kalau sudah seperti itu keyakinannya, sulit sih memang. Namanya pilihannya ya. Tapi jika ingin juga diberi pengertian, boleh diberikan pengertian bahwa secara hukum agama dan pendekatannya adalah pendekatan IT ya. Jadi saya ada dalam bahasa Arab tapi berlembar-lembar ya dalam bahasa Arab PDF. Itu yang memuat penjelasan para ulama dan para ahli IT yang bekerja sama dengan para ulama Saudi Arabia yang memberikan uraian yang panjang lebar tentang bagaimana sebenarnya Al-Quran yang ada di dalam laptop, di dalam Android dan sebagainya. Itu sebenarnya huruf seperti huruf yang ditulis di atas kertas atau enggak? Jawaban mereka singkatnya, jawaban mereka itu tidak sama, bukan seperti yang tertulis di kertas. Itu adalah berkas cahaya, itu sinar kok itu. Itu sinar. Dan berlapis kaca. Keadaannya sama dengan mushaful Quran, mushaf ya, mushaf biasa yang ada, yang kertas, hadapkan ke cermin coba. Hadapkan ke cermin, sentuh cerminnya. Itu nggak ada masalah loh. Seperti itu loh keadaannya. Ada mushaf, mungkin supaya nggak terbalik ininya, oke lah, ada dua cermin ya. Ada dua cermin sehingga tulisan itu tidak terbalik. Tetap normal tulisannya. Ada dua cermin yang dihadap-hadapkan umpamanya atau dipantulkan. Nah, pilih yang tulisannya yang normalnya yang ada di dalam cermin itu. Lalu sentuh cerminnya dan baca Al-Qur'an di dalamnya. Itu tidak sama dengan menyentuh mushaf langsung. Keadaannya seperti itu. Seperti itu keadaannya. Al-Quran yang ada di dalam laptop dan Al-Quran yang ada di dalam Android atau medianya atau HP-nya. Jadi nggak sama. Nah, karena itulah maka di antara fatwa yang muncul tentang itu mengenai hukum membaca Al-Quran melalui Android atau melalui laptop atau melalui media yang lainnya, semua itu boleh walaupun tanpa berwudu, tidak dalam keadaan suci, nggak ada masalah. Karena memang berbeda. Oke? Ini satu. Yang kedua, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Itu. Fa'innahu, karena ia, ya'ti, akan hadir, akan datang kepada kalian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafi'an, penolong, li ashabihi. Kata ashab, ini adalah jamak dari sahib. Sahib itu artinya pemilik di sini, bukan sahabat Rasul, bukan. Pemilik di sini adalah pemilik dalam pengertian orang yang mempunyai bacaan Al-Quran itu. Maka nilainya sama dengan si pembacanya. Kalau kita bilang sahibul hajah, kalau ada orang-orang yang punya kebutuhan, orang banyak punya kebutuhannya, kita bilang ashabul hajah. Ada orang-orang yang punya rumah, orang-orang banyak punya rumah, kita bilang ashabul bait.
Jadi ashab di sini dalam pengertian si empunya yang memiliki, dalam konteks pembaca berarti yang memiliki bacaannya itu. Siapa dia? Dialah si pembaca. Kesana makna dari ashabihi. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kepada pemilik bacaan itu, yaitu si para pembacanya. Kesana maknanya. Jadi sebenarnya terlepas apakah si pembaca itu misalnya kuantitasnya masih sedikit atau Oh iya, kualitasnya, nggak jadi betul. masalah ya? Nggak jadi masalah. Nggak jadi Oke, oke. masalah. Ya, Bapak ya. Ibu, kita semua ini masing-masing Mm-mm. itu jangan pernah cemas, kecil hati dengan kualitas bacaan dirinya sendiri. Teruskan membaca dan teruskan mengupayakan perbaikan cara baca. Setiap kekurangan kita bahkan dalam membaca Al-Quran itu diberi pahala oleh Allah. Terbata-batanya berpahala. Ya. Tidak lancarnya itu berpahala. Kekeliruan sedikit-sedikit sana sini nggak tepat banget berpahala. Tentu berjenjang. Tidaklah sama jenjang pahala atau tingkatan kebaikan orang yang lancar membaca Al-Quran dengan yang terbata-bata. Tapi semua berpahala. Tidaklah sama pahala kebaikan nih orang yang duduk di saf pertama di dalam masjid dengan yang duduk paling belakang ya di balik tiang pula. Dapat pahala sih ketika duduk di masjidnya sama-sama, cuma beda nilainya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watilawatul Quran ma ikhlasin niyah. Membaca Nah. Quran itu harus dengan niat ibadah supaya mendapat pahala. Bagaimana dengan orang yang membacanya karena tuntutan, seperti tuntutan peran atau mungkin karena mau ulangan? Dan apakah mendapat pahala? Dan bagaimana hukum membaca Al-Quran itu sendiri wajib atau sunnah muakkad? Yang kedua, Rasulullah itu menyuruh kita untuk melantunkan kalamullah itu dengan nada sedih. Bagaimana dengan ayat atau surah yang menyampaikan kabar gembira, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua dulu, dari yang kedua. Nadanya nada sedih. Melalui lagu yang digunakan atau yang dipakai dalam melantunkan Al-Quran. Walaupun kalimat yang dibaca, ayat-ayat Allah yang sedang dibacanya itu adalah kabar gembira, tapi tidak keluar dari nada atau lagu yang ya dialunkan dan menimbulkan kesedihan. Kesedihan dalam pengertian apa? Ada goresan, semacam goresan emosional dalam diri seseorang. Jadi dalam konteks kabar gembira bukan lalu harus berduka, bukan itu. Bukan itu. Beda loh, sedih sekali bacaannya dengan aduh saya berduka sekali mendengar bacaan itu. Beda loh. Yang kita inginkan di sini adalah kesedihan emosi. Emosi karena indahnya lagu dan dibarengi dengan ketulusan baca. Karena hati kecil manusia ini nggak bisa dibohongi. Bisa membaca, hati kecil manusia itu bisa merasakan dan membaca orang ini membacanya tulus sekali. Dengan orang ini membaca urakan norak. Ada motif-motif orang ini di balik apa yang ia lantunkan. Ada, bisa sedikit banyaknya. Perasaan yang halus, ada getaran ke situ. Jadi tolong bedakan antara duka lara dengan sedih sentimental batin akibat indahnya lagu atau cara baca yang baik dan indah itu. Beda sekali. Saya kalau mendengar Ustadz Nafis Qurtubi sedang tilawah di ruang dosen, itu saya tertegun. Saya hentikan dulu nulis atau baca. Pura-pura nulis tapi nggak nulis saya. Saya dengar dulu. Kadang-kadang meneteskan air mata. Saya menangis. Coba.
Pertanyaannya, apakah dengan saya menangis berarti saya berduka karena dia membaca? Enggak, bukan. Tapi sentuhan rasa saya luar biasa. Dengan kalamullah yang dilantunkan oleh suara merdu beliau, dengan tajwid beliau yang bagus, Ustaz Munawir Haris umpamanya. Yang pertama tadi, yang ditanyakan. Orang yang karena motif tertentu, karena ulangan dia membaca Al-Quran umpamanya, ya semacam itu insya Allah nilainya adalah nilai menuntut ilmu, ditambah lagi dengan Al-Quran yang dibacanya insya Allah tidak mengurangi pahala keikhlasannya, tidak berkurang pahala keikhlasannya. Sebab motivasi-motivasi begini bukan berarti merontokkan keikhlasan, apalagi konteksnya adalah dalam rangka dia mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang membaca Al-Qur'an karena berharap pujian saja, supaya dibilang wah orang itu sengaja dikeras-keraskan suaranya supaya orang yang lewat, wah si ibu itu hampir tiap hari itu ahli surga banget pokoknya. Ingin sekali mendapatkan predikat ahli surga tapi dari tetangga. Saya mah ogah. Saya pengennya predikat surga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Biarin sejuta mulut mengatakan, saya nggak pernah dengar bapak itu baca Quran di rumahnya. Biarin. Ini loh yang kita maksud dengan keikhlasan itu. Lainnya, Membaca Al-Qur'annya, Ustaz. hukum membaca Al-Quran wajib. Kalau saya bilang sunnah nanti akan diremehkan. Kita manusia muslim-muslimah ini kadang-kadang ada yang baru dipicu untuk bergerak setelah di under pressure, digencet gitu loh. Kalau enggak, kalau dilembekin, dia sejuta alasan. Sunnah ini ngapain juga? Duha, sunnah ini ngapain juga sih? Karena persepsi yang menyimpang, salah dalam memahami apa hakikat sunnah. Maka jangan remehkan amalan sunnah. Karena boleh jadi ridha Allah kita raih karena sunnah itu. Persis pesan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, jangan entengkan kebaikan sekecil apapun. Raih, jalankan. Karena boleh jadi ridha Allah Anda raih lantaran kebaikan sekecil itu. Amalan yang tidak seberapa itu. Tapi juga beliau melanjutkannya dengan mengatakan, jangan juga sepelekan masalah dosa kecil. Anda labrak tanpa ada rasa takut. Dengan alasan, itu hanya dosa kecil aja, kesalahan kecil aja. Karena, kata Umar, boleh jadi, murka Allah turun kepada diri dan hidup Anda, lantaran dosa kecil yang tidak seberapa itu. Jadi hukumnya wajib. Ustadz, kalau nggak ada yang nanya, boleh nanya lagi nggak? Oh, boleh. Kita di tilawah di Quran ini kan, apalagi di adab itu ada qiraah, ada tilawah, ada tartil. Dari segi pemaknaan bahasa, apa sih Pak Ustadz maksudnya? Apakah ada tempat-tempat khusus membedakan antara iqra dengan tilawah dengan tartil gitu Pak Ustadz? Qiraah itu cakupannya lebih umum dan luas. Tidak harus dengan teks, tapi juga boleh tanpa teks. Bukan cuma yang tertulis, tapi juga yang tak tertulis. Situasi kita baca. Jadi iqra itu bacalah segala-galanya. Baca yang kamu dengar, baca yang kamu lihat, baca yang disampaikan kepadamu, dan seterusnya. Maka kita membaca situasi, membaca keadaan. Nah, itu qiraah semua itu. Iqra itu namanya. Ya. Tapi kalau tilawah itu pada umumnya arahnya adalah kepada yang tidak tertulis, tanpa teks. Dalam bahasa Inggris,
lebih mengena untuk tilawah itu reciting, not reading, bukan reading. Kalau reading itu qiraah. Tapi kalau tilawah itu recite, to reciting Al-Qur'an. Itu tilawah. Tidak tertulis. Umumnya yang tidak tertulis. Maka orang yang tilawah Al-Qur'an kebanyakan itu sudah disertai dengan hafalannya. Sudah ada kalimat-kalimat yang tinggal mengeluarkan dari lidahnya saja. Itu tilawah itu. Walaupun terlihat ada mushaf di depannya, tapi sudah sangat enteng karena sebenarnya di lidahnya sudah ada modal, sudah tinggal mengeluarkan saja. Itu reciting. Maka indahnya orang yang hafal Quran, Bapak Ibu, itu nggak capek. Capek ketika harus menghafal aja. Lalu lebih capek lagi ketika menjaganya. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, yang sudah didampingi, sudah dimodali dengan hafalan, waduh, itu cepat sekali. Nggak capek. Imam Syafi'i itu dalam 1 jamnya sekian juz. Mungkin dalam 20 menit, dalam 15 menit, 1 jam mungkin bisa 4 juz. Karena sudah hafal. Dan kalau sudah hafal, membaca Al-Quran begitu, kita sudah hafal, terus membacanya, itu mata kita nggak capek, ya, lidah kita juga nggak capek, enteng aja. Coba Bapak dan Ibu melantunkan surah umpamanya Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Enteng. Hitungan saya lihat jam tadi barusan nggak sampai 1 menit sedikit, kurang sedikit. Sudah selesai 2 surah seperti itu. Al-Falaq dan An-Nas. Karena hafal. Tapi kalau subhanalladzi asra bi'abd, tapi nggak hafal. Berat itu. Lidah berat melantunkan, mata sudah mulai capek. Di situ serangan kantuk mulai datang tuh. Dibawa oleh iblis mulai datang tuh. Akhirnya panas pantat kita duduk di situ. Langsung sadaqallahul azim lalu bangkit. Baru seayat 2 ayat. Itu bedanya. Kalau tartil itu yaitu tadi disertai dengan pemahaman, dengan menempatkan huruf pada makhrajnya atau tempat keluarnya yang sebenarnya, dengan mengikuti rambu-rambu tajwidnya. Untuk yang sudah sedikit ada modal pemahaman, disertai dengan tadabbur. Itu tartil. Jadi tartil itu tingkatan yang sudah lebih di atas lagi daripada sekedar tilawah. Iya Ustadz, boleh satu lagi. Gini Ustadz, gimana kalau orang yang prinsip dia dalam hidupnya dia melakukan kebaikan. Kebaikan dia tetap ada gitu loh, berbuat baik segala macam. Selama hidup dia tetap berbuat baik, tapi untuk membaca Al-Quran dia tidak melaksanakan. Gimana Ustadz? Dia telah berbuat salah terhadap Al-Quran. Kalau dia tidak membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah ini, nilainya dalam agama telah menjauhi Al-Quranul Karim. Wa qala ar-rasulu Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, kata Rasul, sebahagian umatku ini, kaumku ini telah menjauhi Al-Quran. Kapan seseorang dinilai menjauhi Al-Quran? Menurut para ulama, saya hanya menukilkan saja. 3 hari berturut-turut seseorang tidak tilawah, dia telah dianggap sebagai menjauhi Al-Quran. Hajrul Quran namanya. Orang yang sedikit pun tidak pernah mau menambah hafalannya, sebaris kayak 2 baris kayak, dia dinilai hajrul Quran. Orang yang tidak suka, tidak senang mendengarkan bacaan Al-Quran, setiap kali mendengar bacaan Al-Quran dia benci, dia kesal,
kesel kepada bacaannya, apalagi kepada orangnya. Semacam ini namanya hajrul Quran. Orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya, hajrul Quran. Orang yang tidak memohon kesembuhan kepada Allah dengan melalui ayat-ayat Al-Qur'annya, dia telah hajrul Quran. Telah menjauhi Al-Quranul Karim. Jadi gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk semua. Kita batasi dulu hingga di sini saja dulu. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan. Semoga selalu sehat, walafiat, dilindungi Allah kita semua ya dari segala macam penyakit. Sehat selalu. Amin. Allah jauhkan dari bala bersama keluarga semuanya. Amin. Ya.